Sobat Sportivo, kembali lagi bersama saya Eleonora Excel Efrosina di Sportivo Bulletin yang akan menemani Anda di beberapa waktu ke depan. Kali ini terdapat 5 berita olahraga yang akan dikemas secara tajam, ringkas dan terpercaya. Berita pertama datang dari cabang olahraga ice skating. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Maret, Hana Alicia Lovita berkompetisi di cabang olahraga figure skating. Olahraga ini menguji kemahiran atlet dalam berselancar di atas es, baik perorangan, berpasangan maupun beregu. Sukanya karena emang passion kali ya, jadi kayak lebih enjoy aja. Kalau dukanya tuh lebih karena fisik sih, soalnya kan aku kan lumayan gede kan fisiknya, terus kadang nggak jarang tuh banyak orang yang bilang kayak, kok figure skater kok kamu gendut banget, digituin. Jadi kayak, loh kok gitu, padahal figure skating itu tidak memandang besar atau kecilnya badan. Berita berikutnya datang dari Timnas Futsal Indonesia yang akan dipastikan Kemenpora untuk berlaga di SEA Games 2022 di Vietnam. Kementerian Pemuda dan Olahraga memutuskan futsal ikut ke dalam SEA Games 2022 di Vietnam. Sisi TV sedang bekerja dan memang hasilnya baru kita dapat kurang lebih di bulan lalu prestasi mereka. Rekomendasi dari tim review yang kita pakai, karena tim review punya parameter sendiri. Jadi kita sekali lagi tim CDM itu ketika tim review memberikan rekomendasi, tentu latar belakangnya adalah data, kemudian wawancara dan seterusnya. Yang kemudian direkomendasikan itulah yang kemudian menjadi tugas kami untuk kemudian kami hitung, kami susun dan seterusnya untuk kemudian kami kerjakan sebagai ketua panitia. Ya, sebelumnya futsal tidak diberangkatkan ke SEA Games 2022 karena dianggap minim prestasi. Namun, kiprah Adriansyah Runtoboy dan kawan-kawan di AFF Futsal Championship 2022 mengubah hal itu. Oh, ini dia Sauki Saud. Sauki kembali lagi, kita lihat. Runtoboy. Gol! Gol! Kita lihat Ardiansyah Runtoboy mencetak gol kedua bagi Indonesia. Di ajang tersebut, Timnas Futsal Indonesia keluar sebagai runner-up. Di final, Timnas Futsal Indonesia takluk dari Thailand dengan skor 5-7. Tana Yuhano melaporkan untuk Sportivo. Berita berikutnya, dikabarkan Jonathan Christie mengalami kegagalan seusai dikalahkan oleh wakil Cina pada Korean Open 2022. Mari kita lihat tanggapan warga berikut ini. Ya, gitulah pertandingan. Ada kalah, ada menang. Dan saya pikir Jojo itu udah sangat profesional, legowo menerima kekalahan dan tetap termotivasi lah untuk kedepannya, ada evaluasi kesalahan-kesalahan apa yang harus dibenerin. Game pasti ada menang ada kalahnya, cuman di game kemarin Jonathan Christie itu sempat udah menang di game pertama lumayan jauh, cuman mungkin Jonathan Christie itu nganggap remeh atau capek atau gimana, jadinya kesusul di game kedua, jadinya gagal juara. Jonathan Christie kalau di dunia bulu tangkis kan kadang-kadang kan dia naik, kadang-kadang turun ya. Jadi untuk konsistennya masih kurang. Permainannya bagus. Kadang-kadang ya gitu, kalau udah pertandingan itu selalu ada angin. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek permainannya. Permainan Jonathan Christie sih sebenarnya bagus, cuman Jonathan Christie kadang-kadang suka nggak stabil. Berlatih terus dan bisa menang di setiap pertandingan, kejuaraan dimanapun, biar Indonesia harum namanya. Tetap hidup, tetap luar biasa, tetap nomor 1. Semua orang suka. Indonesia adalah gudangnya pebulu tangkis nomor wahid dunia dari zaman dulu sampai sekarang, dan saya yakin untuk tahun-tahun berikutnya akan tumbuh jago-jago baru yang sungguh luar biasa, mencapai prestasi dan selalu diperhitungkan oleh dunia. Itulah bulu tangkis Indonesia.
Selanjutnya akan ada tips olahraga yang akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Tanayu. Silakan Tanayu, apakah sudah tersambung? Ya, saat ini saya sudah berada di depan lokasi rumah Emanuela, seorang mahasiswi yang gemar melakukan workout. Ya, Emanuela, apa tips dari Anda saat melakukan workout? Tips dari saya yaitu dengan menjadi diri sendiri, kemudian saat melakukan workout kita perlu dengan keadaan yang nyaman tanpa ada paksaan. Selain itu kita jangan juga memforsir diri untuk menjadi body goals. Sebelum melakukan workout kita perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu agar mencegah terjadinya cedera dan untuk memaksimalkan cara kerja otot. Ada sedikit tips dari saya dalam melakukan workout. Itu yang pertama ada squat. Squat itu tujuannya untuk membentuk otot pada paha depan, paha belakang, dan juga untuk bokong. Kemudian ada push up. Push up ini tujuannya untuk memberi kekuatan otot pada otot tangan, pada otot lengan, bahu. Kemudian ada jumping. Nah, jumping ini fungsinya untuk memberi kekuatan otot pada lengan dan juga paha. Yang terakhir ada cross crunch. Nah, cross crunch ini digunakan untuk memberi kekuatan otot pada perut. Nah, biasanya Anda melakukan workout ini berapa lama? Biasanya saya melakukannya itu setengah jam atau lebih 1 jam, ya 1 jam, karena agar otot yang dihasilkan itu lebih maksimal. Nah, apa manfaat yang Anda atau Sobat Sportivo akan dapatkan jika melakukan workout ini? Banyak manfaatnya, saya sebutkan ya, yaitu ada untuk memberi kesehatan pada tubuh, kemudian untuk memberi kesehatan pada jantung. Yang ketiga itu untuk melancarkan peredaran darah. Yang keempat untuk menyerap supaya nutrisi-nutrisi yang ada pada tubuh itu mudah terserap. Kemudian yang kelima yaitu untuk membentuk badan supaya lebih ideal. Demikian reportase seputar olahraga, kembali ke studio. Berita manfaat olahraga menjadi berita akhir di Sportivo Buletin hari ini. Semoga berita yang telah kami sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Salam Sportivo. Hai Sobat Sportivo, kembali lagi bersama gue Anesta yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Yuk kita intip. Dari tahun berarti 2000 ya, 2002. Bulan September ini kita udah 20 tahun. September ini, harusnya kita anniversary. Karena Covid jadi kita tidak keluar, nggak ada anniversary. Kalau sebelum Covid kita posisi member ada 186. Tapi sekarang karena Covid antaranya 100-an kurang dikit lah.
90 sekian. Sebenarnya agak bedanya kita yoga kita sama orang lain mungkin karena kita nggak lebih ke alirannya, saya lebih ke Jepang. Jadi agak aneh, apalagi zaman dulu orang lebih senang aerobik mungkin ya. Jadi untuk melihat yoga tuh sesuatu yang aneh, mungkin pikiran mereka meditasi banyak diemnya. Jadi pertama kumpul itu 3 orang itu tuh selama hampir setahun kita cuma punya member 6 orang. Hampir setahun. Kalau ciri khas di skala itu kita yang paling nggak bisa dibuang itu songgeng. Songgeng itu jadi kayak semacam, jadi kalau saya praktekin, jadi umpamanya gini nih kitanya. Kan kalau umpamanya kita lagi posisi, kalau di umum kan kita songgeng. Jadi fungsinya songgeng ini buat panggul perempuan kita. Jadi umpamanya kalau kita kepleset atau apa, jadi panggulnya sudah siap, jadi nggak kena cedera gitu. Jadi poskus kita di songgeng. Songgeng itu bagus juga buat tulang punggung belakang supaya menghindarin, kita kan hari-hari kalian tanpa sadarin, hari-hari pasti kalian sering ngebungkuk kan. Nah songgeng itu untuk ngembaliin tulang punggung belakang kita. Dengan songgeng itu kita lebih fokus ke terapi ya. Yoga kita ini yang bedain kita ini, skala yoga ini kita lebih ke terapi. Jadi kita lebih memperbaiki postur punggung tulang kita satu. Terus kita punya kelenjar, kita punya daleman tubuh kita. Jadi belajar sehat tidak dengan obat, yuk dengan gerakan. Kan kalau umur itu kan angka ya. Tapi kalau tante lebih fokusin di sini, yuk kita sehat, awet muda, tidak dengan apa-apa tapi dengan olahraga seperti ini. Kita bikin organ kita tidak menua. Umur saja yang nambah, tapi organ tubuh jangan menua dengan cepat. Biarkan dia menuanya melambat. Berarti bikin awet muda. Nah, umumnya sih mereka udah yang ada 15 tahun, ada yang 20 tahun. Mereka ngerasa kalau pas lagi ketemu reuni sama teman-temannya, mereka ngerasa paling muda. Temannya pada kaget lihat dia gitu. Kalau kurus pada bonus ya, lihat di situ udah dapet bonusnya di situ. Kita di sini mengolah apa yang ada di tubuh kita olah, bergerak. Kalau meditasi lebih banyak diem kan. Nah, kita nggak di sini, kita nggak mainan itu. Kita lebih fokusin untuk yuk bergerak yuk. Jadi sehat itu bergerak. Bergeraknya dalam tanda kutip ya, tidak dengan kardiologi, tapi bergerak dengan flow tapi dapat gitu. Fokusnya kita lebih ke stretching itu buat kita punya kelenjar-kelenjar, karena kan banyak yang cancer kan ada kelenjar payudara, kalau tante sendiri kan basicnya karena cancer hati kan dulu ya. Jadi umur 18 tahun dulu tante divonis dokter stadium akhir cancer hati. Jadi umurnya tinggal 3-5 tahun lah, itu umur 18 tahun. Jadi udah mengikuti medis, kemo semua udah tante jalanin, tapi ternyata memang Tuhan nggak ngizinin tante untuk umur panjang di umur 18 tahun. Sampai tante ketemu temen, tante berangkat belajar yoga lah di Jepang. Sampai tante bisa ada sampai detik ini. Untuk saat ini karena lagi COVID, durasinya kita 2 jam. Jadi 1 jam di stretching, 1 jam di inti. Satu sesi itu kita 2 jam, kelas pagi 2 jam, kelas malam 2 jam. Oke, nama saya Linda. Panggilan ngetrennya nih di tempat suhu Nini. Kak rumah di Bintaro, jauh di Bintaro sana. Tante tuh udah lama banget, udah 10 tahun lebih ya. Itu karena tante kan di kantor dulu, suhu itu ngajar di kantor tante. Karena pandemi, jadi nggak ada tiap hari Kamis sore jam 5 sampai jam 7 selesainya. Itu karena nggak pandemi kan berarti nggak di kantor kan nggak boleh, dan ya udah. Akhirnya tante ke skala yoga ini. Meski jauh, karena butuh, mau sehat, tante kejar. Dulu waktu muda nih sekamu-kamu ngerasa olahraga tuh nggak penting. Tapi lama-kelamaan karena tante kan kerja, udah itu kerjanya begini depan komputer, udah itu kerja naik kereta. Lama-lama nih badan udah mulai bereaksi nih, kayaknya sering nggak enak badan, macam-macam. Yang akhirnya di kantor lihat kalau ada yang yoga, enggak pulang gitu. Tapi yang akhirnya lihat kok enak, lama-lama ikut. Jadi sering lihat orangmu yoga gitu, sering cuma bye bye gitu aja, tante pulang. Lama-lama karena butuh, ya karena badan udah mulai ada umur, ya ada kebutuhan. Yang akhirnya ya jadi suka. Jadi keterusan. Ketergantungan akhirnya. Halo, namaku Warianti, umurnya 41 tahun.
Pekerjaannya ibu rumah tangga. Udah sekitar 6 sampai 7 8 tahun. Awalnya tuh nggak mau yoga, biasanya kan olahraganya senam. Terus diajakin temen ikut, sekali nyoba rasa badan enak, terus lanjut. Manfaatnya banyak, badan jadi sehat, pertama tuh sehat. Terus ototnya jadi yang biasanya kaku-kaku jadi lemes, gerak juga enak. Terus penyakit-penyakit yang di dalam kayak pegel, kayak otot-otot yang suka nyeri-nyeri gitu hilang. Sebenarnya habis yoga ada gerakan, ada yang pertama terapi. Ada yang terapi kaki kayak nginjek-nginjek yang tajam-tajam. Terus kedua yoga, ketiga itu terapi. Terapi itu macam-macam alatnya. Jadi enak. Habis itu udah. Halo guys, balik lagi sama gue Fanny. Di segmen kali ini gue bakal ngebahas masih seputar dunia olahraga. Tapi untuk kali ini gue bakal ngebahasnya beda nih kan. Tadi udah ngebahas olahraga fisik ya. Udah yang fisik banget. Sekarang kita bakal ngebahas dunia olahraga elektronik atau yang biasa lebih dikenal dengan e-sport. Nah, kalian mungkin masih banyak yang belum tahu nih e-sport tuh apa sih. E-sport itu jadi tuh kayak sebenarnya dunia olahraga yang elektronik tuh orang-orang yang punya skill lebih di dunia game. Jadi mungkin mereka awalnya hobi nih, tapi akhirnya mereka mencoba kesempatan untuk ikut komunitas, akhirnya mereka ikut turnamen. Nah, biasanya juga e-sport ini kayak ada gamenya gitu, mungkin dari PUBG Mobile, terus Mobile Legends, terus Valorant, terus atau Free Fire, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah, kali ini gue punya kesempatan khusus banget nih ya, bisa ngundang salah satu pemain dari e-sport. Jadi buat kita tahu nih apa lebih dalam tentang e-sport, jadi kita langsung aja undang Elsa. Halo Elsa. Halo. Boleh dong kenalin dirinya dulu, mungkin dari nama panggilan sama nama di gamenya. Semuanya, nama aku Elza Gozali, biasa dipanggilnya Jaja, tapi nicknaming gamenya Boom X Jelin. Oke, kenapa namanya itu? Boleh dijelasin nggak? Awalnya namanya Z kan, cuman gara-gara waktu itu dulu nama timnya ZLN, terus jadi disebutnya Zilin, jadinya jadi Jelin aja. Oke, nah sekarang kesibukannya apa aja nih? Kuliah aja sih, kuliah sambil ikut-ikut turnamen online aja buat ngasilin duit. Dengar-dengar juga sekarang kalau nggak salah ya jadi manajer ya? Iya, jadi manajer juga di salah satu tim di Indonesia, tapi belum terkenal banget sih, cuman ya lumayan. Sejak kapan tuh kalau boleh tahu? Baru 3 bulan ini jadi manajer. Oke, kita nanti bakal ngomong lagi lebih lanjut di Truth or Challenge lagi. Nanti kita bakal ngomong pas ada gamesnya gitu. Yuk kita langsung aja cari tempatnya buat ngobrol-ngobrol. Halo Sobat Sportivo, balik lagi sama gue Fanny. Kita bakal main Truth and Challenge. Nah, di sini tuh ada kartu, isinya pertanyaan-pertanyaan buat Jaja yang nantinya bakal Jaja jawab sambil makan permen asem. Jadi langsung aja kita mulai ke gamenya ya. Oke, jadi pertanyaan pertamanya boleh diambil permennya dulu. Jadi pertanyaan pertamanya itu, awal mula masuk e-sport itu diajak atau dihubungi langsung by personal? Awalnya diajak dulu, terus habis itu makin lama baru diajak buat ikut komunitas sama manajer. Berarti awalnya emang karena diajak teman gitu ya? Oke, next question ya. Turnamen pertama waktu masuk e-sport itu kapan? Ingat gak? Waktu SMA itu sebenarnya cuma scrim doang, scrim kayak maksudnya kayak cuma latihan biasa, cuman udah masuk tier 2 gitu sih. Jadi SMA kelas 1. SMA kelas 1 berarti udah cukup lama juga ya? Iya. Kalau turnamen terakhirnya? Turnamen terakhir itu baru kemarin, itu tour qualif semalam. Terus hari ini lanjut semifinal. Pertanyaan ketiga, sejak kapan masuk ke dunia e-sport? SMA 1, diajakin temen. Soalnya awalnya kan kalau ladies kan kayak kurang gitu kan. Terus akhirnya diajakin, terus jadi clan pertama cewek di situ, terus jadi ketuanya juga.
Berarti awal tuh yang ngajak tuh temennya tuh cewek atau cowok? Cowok. Oke, next questionnya, kasih tahu dong ke kita nih alasan kenapa sih mau masuk ke dunia e-sport? Sebenarnya nggak ada niatan juga sih, cuman emang karena dari kecil, maksudnya gara-gara kan cuma berdua bersaudara sama Koko doang, terus Koko suka main game, terus jadinya ikut-ikutan, terus jadi pengen aja gitu, terus ngerasa kayak kalau misalkan dunia sport kayak keren aja gitu kan, terus jarang kan cewek ada yang main game, jadi mau ikut. Yang awalnya karena emang suka main game juga nggak? Iya, suka. Berarti emang awalnya karena hobi, terus akhirnya nyoba nih untuk ikut dunia e-sport. Pertanyaan selanjutnya, apa sih suka-duka selama mengisi e-sport? Sukanya pengalamannya lebih banyak, terus kenal orang-orang dari luar kota, bahkan dari tim-tim lain, terus jadi buat skill pribadi sendiri aja gitu makin berkembang kan. Terus dukanya apa ya dukanya ya jadi kurang tidur, terus kan gara-gara dulu kan mulainya dari SMA, berarti keganggu juga kan pendidikannya dari sekolah, terus kan sekarang masih kuliah, terus jadinya keganggu juga. Terus dukanya yang paling besar sih menurut aku gara-gara orang tua juga nggak setuju kan sebenarnya, cuman kan daripada maksudnya kayak buat ngebuktiin aja gitu bisa ngasilin duit sendiri dari games, jadinya harus bisa nunjukin, tapi itu jadi beban sendiri juga soalnya kan orang tua nggak bolehin. Berarti awal kan tadi bilang orang tuanya nggak boleh nih, berarti izinnya susah nggak waktu awal? Jujur sampai sekarang nggak pernah izin sih, cuman kalau misalkan kalau ada tour offline gitu yang kita harus ke tempatnya, itu emang cuman ngomong aja pengen main nongkrong, padahal aku main game gitu, habis itu pulang-pulang tinggal kasih tahu aja dapat piala, dapat duit, udah gitu dong. Berarti sejauh ini orang tua taunya ya main aja, bukan main aja, bukan gitu ya. Oke. Jadi challenge-nya sekarang itu kita bakal main bareng nih, mungkin main yang simple-simple aja kayak latihan gitu. Ntar yang kalah bakal makan 3 permen asem, terserah yang mana aja, tinggal dipilih. Terus nanti sama bikin story bilang saya mengaku kalah dari yang kalah. Jadi kita main aja dulu. Guys, tadi kita udah main dan lumayan cepet sih ya daripada yang sebenarnya, maksudnya seharusnya. Jadi ini hasil akhirnya bisa dilihat, kita sebenarnya menang, maksudnya lawan tim lawan kita menang, tapi gue kalah. Jadi ya udah, sekarang kita harus makan kan sebagai host yang sportif, asik sportif maksudnya, maaf. Jadi ini ada 3 permen asem, kita coba satu-satu ya. Oke guys, jadi ini 3 biji kita tumpuk, langsung aja kita makan ya. Diabetes udah bulan terakhir. Maksudnya tuh kayak asem, apa ya, asem nggak enak dah, tapi ada pedes-pedesnya gitu loh. Kayak ini kan di sini tulisannya ya rasa rujak pedas, jadi pedesnya kayak rujak tau kan. Oke, sobat Sportivo, kita udah di akhir acara nih. Tadi udah main game, sudah challenge juga, udah nanya ke Jaja. Jadi ya cukup segitu dulu untuk segmen kali ini. Makasih Jaja udah menjadi narasumber kali ini. Semoga kalian juga mendapatkan informasi-informasi baru dari Jaja kan. Jadi kayak bisa tahu pengalaman-pengalaman baru, bahkan kalian juga bisa ikut mengembangin e-sport perempuan kayak Jaja. Oke, makasih semuanya. Dadah.